Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Amarul Ulum. Di sini saya akan menyampaikan tentang seminar proposal saya dalam proposal penelitian yang berjudulkan Pengaruh Teknologi Informasi dan Budaya Lokal terhadap Tingkat Pendapatan UMKM di Kota Samarinda menurut Perspektif Islam. Ya, langsung saja mengenai latar belakang. Tingkat pendapatan UMKM merupakan tolak ukur hasil yang didapatkan dari kerja keras dalam mendagangkan suatu barang, jasa ataupun makanan. Ketika berbicara tentang tingkat pendapatan UMKM, maka di sini juga akan berbicara bagaimana bisa tingkat pendapatan UMKM itu mengalami stagnan dalam hal penurunan atau peningkatannya. Di dunia UMKM terdapat usaha menengah ke bawah maupun menengah ke atas dalam hal tingkat pendapatan. Tetapi di balik itu semua bisa jadi usaha mikro menengah ke bawah berpotensi menjadi usaha mikro menengah ke atas ketika tingkat pendapatannya melesat, dan begitu pula sebaliknya. Dan hal tersebut juga tidak lepas dari pengaruh teknologi dan budaya. Secara daerah, khususnya di Kota Samarinda, terdapat beberapa UMKM yang saat ini terpengaruh oleh teknologi dan budaya lokal. Tentu resiko buruk ada ketika dunia UMKM mulai banyak terpengaruh oleh teknologi dan budaya, yang dimana resiko buruk tersebut ialah maraknya penipuan atau kedoliman lainnya, seperti adanya orang yang jual barang di grup jual beli usam via Facebook dengan menawarkan barang yang katanya masih bagus ternyata tidak layak, sehingga hal tersebut menjadikan keresahan pada konsumennya. Maka dari itulah Islam datang guna menciptakan kemaslahatan dan pengaruh teknologi dan budaya lokal terhadap tingkat pendapatan usaha mikro UMKM. Di Kota Samarinda tengah memasuki era teknologi informasi yang cukup membantu tingkat pendapatan UMKM melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, aplikasi GoFood, Shopee, Bukalapak. Tentu hal tersebut secara tingkat pendapatan akan berpengaruh. Begitu juga dengan budaya. Dengan adanya budaya, maka peluang untuk memperkuat tingkat pendapatan usaha mikro di Kota Samarinda kemungkinan besar ada. Dan di Kota Samarinda merupakan salah satu kota Indonesia yang juga memiliki budaya lokal khas Dayaknya. Selain daripada itu, pasar tradisional juga merupakan bagian budaya Indonesia, yang dimana pasar tersebut jual makanan serta barang-barang yang identik dengan ciri khasnya suatu daerah, khususnya daerah di Kota Samarinda yang akhir-akhir ini kurang terlihat daya tarik jual belinya terhadap masyarakat, dan hal tersebut sudah pasti berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mereka, yaitu UMKM. Mengenai adanya pengaruh teknologi dan budaya, tentu Islam juga menyesuaikan syariatnya dalam memandang tingkat pendapatan UMKM. Yang sifatnya merugikan sudah pasti dilarang, seperti halnya penipuan, penimbunan, dan riba. Begitu juga ketika sifatnya mempermudah dan menyejahterakan, maka hal tersebut justru diperbolehkan dan akan membawa kebaikan pula. Mengenai rumusan masalah, yang pertama, apakah teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kota Samarinda menurut perspektif Islam? Yang kedua, apakah budaya lokal berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kota Samarinda menurut perspektif Islam? Yang ketiga, apakah teknologi informasi dan budaya lokal berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kota Samarinda menurut perspektif Islam? Lalu yang terakhir, variabel manakah yang paling berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kota Samarinda menurut perspektif Islam? Ada dua batasan masalah. Yang pertama, faktor teknologi informasi yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kota Samarinda menurut perspektif Islam. Lalu yang kedua, faktor budaya lokal yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kota Samarinda menurut perspektif Islam. Ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis pengaruh teknologi informasi dan budaya lokal terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kota Samarinda menurut perspektif Islam. Yang kedua, mengetahui menganalisis pengaruh teknologi informasi dan budaya lokal secara simultan terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kota Samarinda menurut perspektif Islam. Manfaat dari penelitian yang pertama ialah bagi mahasiswa. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan referensi mereka ketika ingin mengembangkan atau menerapkan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi Islam yang berkaitan dengan tingkat pendapatan UMKM. Yang kedua, bagi pelaku UMKM,
Manfaat dari penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan ketika ingin meningkatkan tingkat pendapatan melalui teknologi informasi ataupun budaya yang sesuai dengan perspektif Islam. Yang ketiga, bagi pemerintah khususnya pemerintah Kota Samarinda, manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan, serta kesejahteraan terhadap tingkat pendapatan UMKM secara merata melalui teknologi informasi dan budaya lokal yang ada di Kota Samarinda. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan dukungan dalam menerapkan atau melanjutkan penelitian yang merupakan tingkat pendapatan UMKM menurut perspektif Islam melalui pengaruh teknologi informasi dan budaya lokal yang ada di Kota Samarinda. Ada pula tinjauan pustaka yang dimana tersebut adalah kajian teorinya. Yang pertama tentang teknologi informasi. Teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kata informasi dapat diartikan berita yang mengandung maksud tertentu. Jadi teknologi informasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan perangkat komputer sebagai alat untuk memproses, menyajikan serta mengelola data dan informasi dengan berbasis pada peralatan komunikasi. Ruang lingkup teknologi informasi. Teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan suatu atau sejumlah tugas pemprosesan data seperti mencari, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan menampilkan data secara garis besar. Teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, perangkat keras, dan yang kedua, perangkat lunak. Perangkat keras diartikan sebagai semua peralatan yang ada dalam suatu kegiatan pengolahan data. Perangkat keras digunakan untuk mengerjakan fungsi-fungsi penyiapan data, memasukkan data, penghitungan, pengawasan perhitungan, penyimpanan, dan pengeluaran. Sedangkan perangkat lunak adalah istilah umum untuk berbagai jenis program yang digunakan untuk mengoperasikan dan memanipulasi komputer dan perangkat periferalnya. Fungsi teknologi informasi. Fungsi teknologi informasi sebagai penangkap. Yang kedua, fungsi teknologi informasi sebagai pengolah. Yang kedua, fungsi teknologi informasi sebagai pengolah. Fungsi teknologi informasi ini mengkompilasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi, analisis, perhitungan, sintesis, segala bentuk data dan informasi. Fungsi teknologi informasi sebagai menghasilkan. Fungsi teknologi informasi ini menghasilkan mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya laporan, tabel, grafik, dan sebagainya. Tujuan dari teknologi informasi ialah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Lalu ada pula kajian teori tentang budaya lokal. Budaya lokal merupakan budaya asli atau dapat didefinisikan sebagai ciri khas berbudaya sebuah kelompok dalam berinteraksi atau berperilaku dalam ruang lingkup kelompok tersebut. Kelompok yang dimaksudkan biasanya terikat dengan tempat atau masalah geografis, seperti halnya kebudayaan pada umumnya yang memang banyak mendapatkan pengaruh dari banyak faktor geografis, agama, politik, ekonomi, dan lain-lain. Lalu ada pula contoh budaya lokal. Rasanya tidak akan terhitung jika kita mencoba mendikte apa saja budaya lokal yang ada di dunia ini, atau paling tidak di Indonesia. Dengan segala kemajemukannya, budaya lokal Indonesia menjadi sangat beragam. Tetapi penjelasan di bawah ini akan mengklasifikasikan contoh-contoh dari budaya lokal yang ada berdasarkan beberapa hal mendasar seperti wilayah atau tipe masyarakatnya. Indonesia terdiri dari 34 provinsi dengan jumlah pulau mencapai 16.056 pulau. Jumlah suku bangsa yang ada di negara kepulauan ini bahkan berada di atas angka 300 dan berbicara dalam 250 bahasa. Maka dari itu Kunchoro Ningrat mengajukan istilah wilayah kebudayaan yang mengklasifikasi
diversifikasi dari berdasarkan daerah Indonesia. Langsung ke kajian teori tentang pendapatan. Pendapatan merupakan unsur sangat penting dalam laporan keuangan karena dalam melakukan suatu aktivitas usaha, manajemen perusahaan tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan diperoleh dalam suatu periode akuntansi yang diakui sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2007, pendapatan adalah arus masuk bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak termasuk dari kontribusi penanaman modal. Lalu ada juga konsep pendapatan. Menurut standar akuntansi keuangan, yang perlu dipertegas dalam pendekatan arus keluar adalah bahwa pendapatan tersebut diperoleh dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau kegiatan utama lainnya perusahaan di mana di dalamnya tersirat bahwa produk tersebut harus meninggalkan perusahaan. Konsep dasar pendapatan adalah bahwa pendapatan merupakan proses arus, yaitu penciptaan barang atau jasa oleh perusahaan selama jarak waktu tertentu. Lalu ada pula pengukuran pendapatan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan pada saat suatu pendapatan diakui, yaitu pengukuran pendapatan dengan satuan atau ukuran moneter dan penetapan waktu bahwa pendapatan tersebut dapat dilaporkan sebagai pendapatan. Kemudian ada kajian teori tentang UMKM. Pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan manapun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan nomor 20 tahun 2008 sesuai pengertian UMKM tersebut. Maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah yaitu UMKM. Untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan ya perlu memperhatikan juga kriteria-kriterianya. Pertama, usaha klasifikasi UKM. Berdasarkan perkembangan UKM di Indonesia dapat dibedakan dalam 4 kriteria. Yang pertama livelihood activities, yang kedua micro enterprise, yang ketiga small dynamic enterprise, yang keempat fast moving enterprise. Livelihood activities yaitu UKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, misalnya adalah pedagang kaki lima. Lalu ada pula micro enterprise yaitu UKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan. Yang ketiga small dynamic enterprise yaitu UKM yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Yang terakhir fast moving enterprise yaitu UKM punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar. Ada pula ciri-ciri UMKM. Yang pertama jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Lalu yang kedua tempat menjalankan usahanya bisa berpindah-pindah sewaktu-waktu. Dan yang ketiga usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatu. Kemudian ada pula jenis-jenis UMKM. Yang pertama usaha kuliner. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar. Bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Lalu ada juga usaha fashion.
Selain makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun mode trend fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. Lalu yang ada juga usaha agribisnis. Siapa bilang usaha agribisnis di bidang pertanian harus bermodalkan tanah yang luas? Anda bisa memanfaatkan pekarangan rumah yang disulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan. Kemudian ada juga menurut perspektif Islam mengenai hal teknologi informasi, budaya lokal, dan UMKM. Teknologi informasi menurut perspektif Islam. Era global telah menjadikan bumi ini menjadi kampung besar. Peristiwa yang terjadi pada hari ini di suatu negeri di belahan dunia akan diketahui serentak oleh seluruh penduduk bumi. Apa yang terjadi di Suriah hari ini pula bisa diketahui Indonesia. Arti globalisasi dengan demikian menurut pendapat ahlinya adalah suatu proses fenomena di dunia modern bercirikan adanya peningkatan perdagangan internasional, teknologi informasi, kemajuan transportasi, adanya alat-alat canggih yang seolah mampu melipat jarak dan menerobos waktu. Seorang pakar teknologi, Mukhtar Bukhari, mengatakan bahwa globalisasi akan mewarnai seluruh kehidupan di masa mendatang dan sebagai akibat dari globalisasi akan melahirkan gaya hidup baru yang mengandung ekses-ekses tertentu seperti materialisme, sekularisme, hedonisme, anti Tuhan, dan sebagainya. Selain itu, globalisasi juga bisa membuat orang menjadi mudah dan praktis, mampu membantu pekerjaan manusia seperti perkembangan iptek. Kemajuan iptek mempunyai pengaruh signifikan terhadap cara berpikir, bersikap, maupun tingkah laku manusia. Dari dimensi yang satu, kemajuan iptek membuat manusia lebih sempurna dalam menguasai, melestarikan, dan mengelola alam untuk kepentingan dan kesejahteraan hidup mereka. Tetapi pada sisi lain, kemajuan iptek justru menimbulkan dampak sampingan yang kurang menguntungkan, bahkan mengancam kehidupan mereka. Misalnya polusi biologi, kimia, perusakan, disrupsi fisik dan sosial, serta memburuknya sumber tanah atau hutan. Ada indikasi semakin merosotnya nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menjelaskan bahwa terjadinya kerusakan di belahan bumi akibat dari ulah perbuatan manusia. Dan di dalam Islam mengajak bahwasanya teknologi informasi dan media massa merupakan senjata yang mampu membentuk image agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, agama yang toleran, cinta damai, sadar HAM, dan persuasif. Lalu ada juga budaya lokal menurut perspektif Islam. Islam sangat menghargai budaya lokal, karenanya banyak kekhasan yang dimiliki sejumlah daerah yang kian memperkaya khasnya Islam itu sendiri. Imam Syafi'i menggunakan budaya atau urf untuk menentukan hukum dari suatu permasalahan yang ada. Al-adah muhakamah, yang berarti semua adat istiadat bukan hanya diterima tapi juga menjadi sumber hukum. UMKM dalam perspektif syariahnya, Islam memang tidak memberikan penjelasan secara eksplisit terkait konsep tentang kewirausahaan. Namun di antara keduanya mempunyai kaitan yang cukup erat, memiliki ruh atau jiwa yang sangat dekat. Meskipun bahasa teknis yang digunakan berbeda, dalam Islam digunakan istilah kerja keras, kemandirian, dan tidak cengeng. Setidaknya terdapat beberapa Al-Quran maupun hadis menjadi rujukan pesan tentang semangat kerja keras dan kemandirian. Bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan. Prinsip kerja keras menurut Wafiduddin adalah suatu langkah nyata yang dapat menghasilkan kesuksesan, tetapi harus melalui proses yang penuh dengan tantangan. Sebenarnya tidaklah asing jika dikatakan bahwa mental entrepreneur ini dengan jiwa inheren dengan jiwa umat Islam itu sendiri. Bukanlah Islam adalah agama kaum pedagang disebarkan ke seluruh dunia, setidaknya sampai abad ke-13 Masehi oleh pedagang muslim. UMKM sangat erat kaitannya dengan berdagang, berusaha atau berdagang, suatu anjuran kepada umat Islam. Menurut penulis, Allah menciptakan Rasulullah sebagai berdagang adalah suatu sindiran keras kepada umatnya agar meniru Rasulullah. Berdagang adalah profesi yang mulia dalam Islam. Buktinya Rasulullah SAW sendiri adalah pedagang dan beliau memuji serta mendoakan para pedagang yang jujur. Rasulullah adalah pedagang ketika berusia 25 tahun. Beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan bawa modal dari Khadijah radhiyallahu anha yang ketika itu belum menjadi istri beliau. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah bin Khuwailid
ketika itu adalah pengusaha wanita yang memiliki banyak harta dan juga kedudukan terhormat. Ia mempekerjakan orang-orang untuk menjalankan usahanya dengan sistem bagi hasil, sehingga para pekerjaan pun mendapatkan keuntungan. Menurut para pakar disebutkan bahwa Allah melarang berputarnya harta atau modal hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Jadi aktivitas perdagangan hendaknya melibatkan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat menengah bawah yang notabene mayoritas penduduk di suatu negara. Rasulullah SAW menyatakan, kalian akan ditolong oleh sebab kaum duafa di antara kalian. Oleh karenanya kita mempunyai kewajiban menolong kaum lemah di negeri ini dengan mengembangkan UMKM secara bersama-sama. Sebuah studi yang dilakukan oleh Michigan State University Amerika Serikat di sejumlah negara ternyata ditegaskan bahwa UMKM telah memberikan kontribusi nyata yang sangat berharga di dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Berdasarkan latar belakang rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan landasan teori yang dijelaskan di atas, maka penelitian ini menggunakan hipotesis H1, teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kota Samarinda menurut perspektif Islam. H2, budaya lokal berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kota Samarinda menurut perspektif Islam. H3, teknologi informasi dan budaya lokal berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kota Samarinda menurut perspektif Islam. H4, teknologi informasi paling berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan usaha mikro di Kota Samarinda menurut perspektif Islam. Bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian ini digunakan dalam penelitian pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menitik beratkan pada pembuktian hipotesis. Pendekatan kuantitatif lebih mengarah pada hasil generalisasi, menjelaskan fenomena secara lebih terukur serta sebagai pembuktian dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini lebih sering mengarahkan masalah menjadi suatu hubungan kausalitas, sehingga rumusan masalah dapat dijelaskan dalam bentuk hubungan berbagai variabel. Jenis penelitian yang dijalankan adalah dengan survei. Penelitian survei adalah penelitian dengan sumber member suatu batas yang jelas tentang data, karena pengaruh yang dimaksud di sini adalah sesuatu, yaitu keadaan atau benda yang ikut membentuk kebiasaan atau perbuatan seorang. Jadi penelitian survei ini dipilih karena disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi dan budaya lokal terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kota Samarinda menurut perspektif Islam. Lalu ada juga populasi samping dan sampel penelitian. Populasi merupakan nilai generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di Kota Samarinda, mulai dari kuliner, konveksi, dan bahan pokok dan lain-lain, yang jumlahnya 50 UMKM dengan skala kecil menengah. Lalu ada juga sampling. Sampel digunakan ketika peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Akan tetapi jika sasaran penelitiannya adalah seluruh anggota responden yang terlalu kecil, akan lebih cocok digunakan istilah penelitian populasi. Penelitian populasi perlu diberikan agar jumlah sampel dan cara pengambilannya dapat ditentukan secara tepat. Teknik pengambilan sampel pada penelitiannya adalah purpose sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti. Jika peneliti memiliki pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya, teknik ini dipilih dengan tujuan sampel yang diambil dapat mewakili karakteristik populasi yang diinginkan. Sampel penelitian. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jumlahnya harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Jumlah populasi yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 50 UMKM dan jumlah sampel banyak 20 UMK. Lalu ada juga teknik analisis data. Setelah data-data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Karakteristik penelitian ini probabilistik.
menggunakan analisis regresi berganda. Hipotesis pada penelitian diuji dengan menggunakan uji simultan dan uji parsial untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heterokedasitisitas, dan uji multikolinearitas. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.